hormat dan kemuliaan, hormat kemuliaan tiada ternilai, ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, untuk segala pujian, hormat, hormat kemuliaan tiada ternilai, ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Segala pujian, hormat dan kemuliaan tiada Yesus, Yesus sungguh berharga. Hadiratmu yang datang, Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya hadirat yang kami rindukan, yang kami cintai. Datanglah ya Allah Roh Kudus untuk menyapu bersih setiap orang-orang yang datang di tempat ini, mereka yang ada di serambi kanan ataupun yang di belakang, tidak ada yang ditinggalkan. Jamah satu persatu ya Allah Roh Kudus, Engkau yang berjanji untuk datang memberkati dan mengurapi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, telah rinduan kami di hari Natal ini, biarlah kami mendapatkan kado yang terindah, yaitu Putra Tunggal Surga yang datang ke bumi untuk memberkati dan mengurapi kami, untuk bergerak masuk ke ladang-ladang Tuhan. Sebab kami tahu bahwa ladang telah menguning, siap untuk dituai. Kamilah para penuai-penuai Tuhan, urapi kami setiap kami, supaya kami boleh bergerak untuk menginjil, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu dan hanya demi kemuliaan. Bapak, hamba ikat setiap roh-roh yang bukan daripada Tuhan, di luar daripada Kudus, hamba ikat dan hamba usir keluar di dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan ruangan ini dari setiap mata penjuruannya. Allah Roh Kudus, Kau kuduskan angin Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kecuali Denon bisa terus mengikuti saya, menemani saya. Ya, puji Tuhan, Denon memiliki talenta untuk memainkan musik surgawi ya. Dari tadi saya merasakan hadirat Tuhan itu terus, ya, tidak hanya naik turun, ya, bahkan malaikat Tuhan juga naik turun. Hadirat Tuhan itu tinggal di hati kita. Ya. Malaikat Tuhan naik turun untuk menyertai ibadah KKM Natal di tempat ini dan sekaligus merayakan HUT GBI Tenjo yang ke-7. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya mau menyapa selamat datang yang terhormat dari perwakilan Bapak Ibu BI Rangkas Bitung, kemudian dari GBI Ciresek, GBI Cibunar, yang terhormat juga dari GBI Jagabaya, kemudian Sadangan, GBI Talisi, GBIA Darul Permai, Persekutuan Doa Barengkok, Persekutuan Doa Sodom, dan GBDI Darul Permai. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Gembala dan jemaat yang datang yang dari perwakilan gereja yang diundang oleh Tenjo dan ikut memeriahkan ibadah Natal tempat ini. Sungguh suatu sukacita yang besar kita boleh berkumpul di tempat ini sebab rumah Tuhan berdiri di tempat ini.
menjadi pusat pergerakan api pembangunan rohani yang besar dimulai dari Tenjo. Oke Bapak Ibu, kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan menaruh di hati saya ketika 7 tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Mamat. Saya masih ingat di tempat ini dulu masih berupa tanah merah saja. Ketika kita kalau mau beribadah melayani, kita harus siap lumpur, becek-becek, ya kakinya penuh lumpur, ya pulangnya juga agak sulit mobil ya karena kalau hujan ban mobil bisa selip. Tapi puji Tuhan, kita melihat karya Tuhan luar biasa. Kita bisa, walaupun Bapak Ibu duduk lesehan, tapi mohon maaf bukan berarti saya berdiri. Saya ini lebih tinggi dari Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu, saya ini sekarang ini posisinya hambanya. Dipakai Tuhan untuk menyalakan isi hati Tuhan pada Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian. Justru yang paling disayangi sekarang siapa? Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Bapak Ibu dulu yang disayangi Tuhan. Kalau saya baru disetrap sama Tuhan, disuruh berdiri dan menyampaikan isi hatinya. Ya, jadi pusat kegerakan dari doa dan api kebangunan rohani yang besar, mari kita aminkan, dimulai dari Tenjo, dan biarlah api penginjilan itu ditaruh di hati Pak Mamat untuk terus pergi dan memberitakan Injil dan juga membuka pos-pos penginjilan yang baik dimanapun Tuhan taruh hatinya. Pak Mamat tidak hanya diberi karunia jabatan untuk mengembalakan, tetapi juga harus bergerak di dalam penginjilan. Nah Bapak Ibu Saudara juga harus tangkap api pengurapan penginjilan. Amin. Nanti setelah firman Tuhan, Tuhan katakan, aku mau mengurapi anak-anakku di tempat ini yang sudah aku pilih. Banyak yang kupanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Ketika saya merenungkan ayat itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa banyak yang kau panggil, sedikit yang kau pilih? Yang lainnya kemana Tuhan? Tiba-tiba di dalam hati saya seperti ada satu impresi hati yang mengatakan, karena yang lainnya tidak banyak yang mau. Ketika saya mendapatkan suara itu, saya menangis, Tuhan, kalau begitu pilih aku mau Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Juga banyak yang dipanggil, tapi jangan sedikit yang dipilih. Bapak Ibu semua pilihannya. Sebab bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Tidak hanya satu buah, melainkan banyak buah bagi kerajaan demi kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Saya diberi tema dari Pak Mamat itu di Yohanes 4 ayat 35, dan memang ini menjadi tema sepanjang tahun dari Sinode GBI. Ya, nggak apa-apa, bukan berarti berbeda sinode kemudian Tuhan tidak bisa berbicara. Saya sudah menyelidiki berbagai gereja, tema tahunannya kurang lebih sama Bapak Ibu. Tahun penuaian, tahun pemulihan, tahun pemulihan seutuhnya. Itu kalau dikonektingkan sama Tuhan sama. Justru ini kekayaan anggota tubuh Kristus. Ya, Tuhan berbicara hal yang berbeda. Rema kekayaan surga diberikan kepada para mempelai Kristus, yaitu gerejanya. Nah, karena kita diberi tema tahun penuaian Yohanes 4 ayat 35, mari Bapak Ibu kita baca Yohanes 4 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Nah, ya, jadi memang ayatnya agak panjang. Oke, terima kasih. Ayatnya memang agak panjang ya, banyak. Tapi kita mau sama-sama belajar dan menghormati firman Tuhan. Karena kalau kita menghormati firman Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan Yesus. Berapa banyak orang bilang, aku percaya Tuhan, tapi aku nggak pernah ketemu Tuhan dan nggak pernah bisa mendengar suaranya. Nah, Tuhan tuh nggak jauh tinggal di hati kita. Dan kalau mau dengar suara Tuhan, ya kita memperkatakan firman ini. Inilah suara Yesus. Mari dengan hormat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sejenak. Nanti bisa duduk lagi karena kita mau baca firman ya. Saya mulai dengan ayat 1. Nanti Bapak Ibu ayat benar ya. Lanjutnya sampai yang ke-4. Siap? Yang sudah ketemu Yohanes pasal 4 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Saya mulai dulu ya Bapak Ibu. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke
sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kau tahu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka murid-murid itu berkata seorang pada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebab dalam hal ini benarlah perkataan yang seorang menabung dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu menuai apa yang kamu tuai. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada itu, kami percaya, kami tersaksi karena apa yang kau katakan, dan kami itu benar, dan tahu bahwa dia benar-benar bersama-sama. Ada dua ayat mas, yang ayat 35 dan 42. Kita baca dulu yang 35 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang yang sudah memulih dan matang untuk dituai. Ayat 42, 1, 2. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Silakan duduk Bapak Ibu.